Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Untuk mempersingkat waktu, baiklah langsung aja ya kita simak ceritanya. Yang berjudul Bangkitnya Arwah Korban Pembunuhan. Blok M. Tentu semua orang pernah ke Jakarta mengetahuinya, bahwa disinilah tempat segala aktivitas ada, mulai dari perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan, dan masih banyak lagi tempat-tempat usaha yang tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Daerah ini memang tidak pernah mati, baik siang maupun malam. Bahkan bila malam tiba, suasana justru kian bertambah semarak dengan hadirnya berbagai tempat hiburan seperti diskotik, bar, pub, kafe, dan sebagainya. Seperti di kawasan Valetehan yang kebanyakan pengunjungnya adalah orang asli atau bule, dan ada yang menambah ramainya suasana adalah tempat lesehan yang ada di sepanjang jalan Melawai. Dengan ramainya keadaan ini tentu membangkitkan dampak sosial yang sangat beragam. Mulai dari copet, preman, tukang parkir, tukang todong, semua berlomba untuk mencari mangsa pasar sendiri-sendiri. Hidup memang kejam, dan hidup adalah perjuangan. Mungkin inilah yang menjadi semboyan mereka. Sehingga untuk mempertahankan hidup tidak jarang ada yang harus berkorban nyawa. Dalam persaingan hidup yang semakin keras ini, memang menuntut kita untuk berusaha semaksimal mungkin. Hukum rimba yang telah lama terkubur di dalam dunia jalanan ternyata masih berlaku. Siapa yang menang, dialah yang berkuasa, dan yang kalah, dialah yang harus tersingkir. Seperti halnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Malam itu di sebuah diskotik yang cukup ramai yang masih termasuk di daerah Blok M. Ini sempat terjadi keributan yang akhirnya menewaskan salah seorang tukang parkir. Padahal mereka beritikat ini adalah masih teman dekat dan masih satu daerah, yaitu sama-sama dari Flores Timur-Timur. Namun terkadang demi uang orang tidak memandang mana kawan dan mana lawan. Yang penting baginya adalah dapat uang. Kejadian ini bermula ketika Alek, yang termasuk orang baru di tempat parkir tersebut, sehingga Yakob yang membagi hasil parkiran kepada teman-temannya. Rupanya cara Yakob ini tidak disukai oleh Alek. Menurut Alek, sama-sama kerja jadi pembagiannya harus sama. Namun Yakob tidak mau karena dia merasa sebagai pimpinannya, dan yang lain harus tunduk kepadanya. Pertengkaran malam ini akhirnya bisa didamaikan. Alek pun diingatkan teman-temannya karena selaku orang baru ia harus menerima keputusan itu. Walaupun dengan hati dongkol, Alek mau juga menerima keputusan itu. Namun tidak bagi Yakob. Dia merasa selama ini malang melintang tidak ada yang menantangnya. Tapi kenapa sekarang ada anak baru yang berani menantangnya? Baginya Alek adalah musuh dalam selimut yang harus dienyahkan. Maka dia pun mulai menyusun rencana untuk membungkam Alek untuk selama-lamanya. Dan akhirnya rencana itu pun dilaksanakan. Malam itu adalah malam Minggu.
Jadi tempat parkir agak sepi karena ramainya malam Sabtu. Alek yang baru di PHK dari tempat kerjanya dengan semangat mulai dengan pekerjaan barunya, yaitu tukang parkir swasta. Kira-kira pukul 22.30 suasana tampak lengang. Alek yang kebagian parkiran di ujung jalan itu agak santai. Tetapi mendadak ada mobil dengan kecepatan tinggi yang berhenti di samping Alex, dan dengan cepat beberapa orang turun dari mobil dan langsung mengepung Alek. Dan belum sempat Alek menanyakan apa maksudnya, tiba-tiba orang yang berdiri di belakangnya langsung menusukkan parang ke bagian belakang tubuh Alek. Alek tidak dapat melakukan perlawanan dan akhirnya roboh bermandikan darah. Sementara temannya yang melihat Alek langsung menghampiri dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Namun belum sampai ke rumah sakit, Alek telah menghembuskan nafas yang terakhir. Akhirnya jenazah Alek dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk divisum. Karena di Jakarta tidak punya saudara dekat, akhirnya jenazah Alek dari rumah sakit Cipto langsung dibawa ke tempat pemakaman umum setelah terlebih dahulu berembuk dengan kerabatnya. Akhirnya jenazah Alek pun dikuburkan sebagaimana layaknya orang yang meninggal. Dan karena Alek beragama Kristen, maka upacara penguburannya dengan upacara agama Kristen. Bagi teman dan kerabatnya Alek, hanyalah tinggal kenangan. Demikian juga dengan Yakob dan CS-nya. Kematian Alek telah melegakan hati mereka. Namun 3 hari setelah kematian Alek, di saat Yakob dan teman-temannya sedang mabuk-mabukan di sebuah tempat kos, mereka sekonyong-konyong dikagetkan dengan hadirnya seorang misterius yang berpakaian serba putih yang berkelebat sesaat di depan mereka. Namun begitu dilihat siapa gerangan bayangan orang tersebut, ternyata bayangan itu telah hilang entah kemana. Dan malam itu saat Yakob telah tertidur, tiba-tiba antara sadar dan tidak, di depannya telah berdiri sosok orang yang selama ini ia kenal. Sosok itu tidak lain adalah Alex, yang mengenakan baju serba putih yang berlumuran darah. Dengan pandangan kebencian yang amat sangat, ia mengancam akan membunuh Yakob. Dengan suara yang agak serak, ia berujar, "Kamu akan mati seperti aku, yaitu mati terbunuh." Setelah Yakob sadar akan kedatangannya, ternyata arwah Alek telah pergi entah kemana. Dan di antara percaya dan tidak dengan apa yang dilihatnya, ia sempat terbengong-bengong. Dalam hati Yakob bertanya-tanya, benarkah apa yang dikatakan arwah Alek tersebut? Namun sebagai orang pentolan preman yang telah lama malang melintang di dunia malam dan dunia jalanan, ia tidak mempercayai hal-hal yang dianggapnya tidak masuk akal tersebut. Akan tetapi di saat ia mulai melupakan kejadian tersebut, kembali arwah itu datang, dan kali ini dengan kemarahan yang meluap-luap hendak mencekik Yakob. Sedangkan Yakob yang ketakutan berusaha untuk lari, namun kakinya terasa berat dan akhirnya pingsan di tempat tidurnya. Begitu terbangun dari pingsannya, hatinya terasa gundah. Karena seumur hidupnya baru kali ini ia mendapat teror dari arwah gentayangan. Namun begitu, ia tidak ambil pusing dengan masalah itu. Dan hari-hari selanjutnya ia pun melakukan pekerjaannya seperti biasa. Sebagai salah satu pentolan preman yang cukup ditakuti, ia merasa teror arwah itu hanyalah ibarat orang mimpi.
Bahkan ia semakin kejam dan sadis kepada anak buahnya yang dianggapnya membangkang kepadanya. Selain itu, dia juga salah satu gembong rampok yang mempunyai kelompok tersendiri yang selama ini menjadi buronan para polisi. Sehingga pekerjaan tukang parkir yang selama ini ia geluti hanya sebagai kedok belaka. Ternyata teror arwah Alek yang ingin menuntut balas terhadap kematiannya masih berlanjut. Dan teror kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Pada malam itu, Yakub yang kelelahan masih sore sudah tertidur pulas. Namun kira-kira jam 2 malam ia terbangun karena ia merasa angin mendadak bertiup kencang dan tiba-tiba ada asap putih bergerak masuk ke dalam kamarnya. Asap putih itu kemudian perlahan-lahan berubah menjadi sesosok tubuh yang selama ini ia takutkan. Sosok itu tidak lain adalah arwah Alek yang memakai pakaian serba putih berlumuran darah dengan aroma seperti mayat busuk yang kian menambah seramnya keadaan di dalam kamar itu. Kemudian sosok arwah Alek tersebut telah perlahan mendekati Yakub yang ketakutan di pojok kamar. Dengan suara yang sangat jelas, arwah gentayang tersebut berucap, "Kedatanganku kali ini adalah yang terakhir, karena sebentar lagi kamu akan menyusulku." Wah. Setelah berkata demikian, mendadak sosok arwah Alek tersebut lenyap secepat kilat. Begitulah arwah itu mendatangi Yakub hingga 3 kali, seakan ingin membawa Yakub ke alam baka. Seperti kata orang bijak, siapapun yang menanam kebaikan, dia pasti akan mendapatkan kebaikan. Namun sebaliknya, siapa yang berbuat kesalahan, dia pun akan mendapatkan pembalasan. Ternyata memang benar. Setelah seminggu terhitung sejak kedatangan arwah Alek tersebut, terdengar kabar bahwa Yakub terbunuh dengan perkelahian antara preman di daerah Blok M, dan Yakub menghembuskan nafas terakhir setelah mendapat 13 tusukan di tubuhnya. Namun, apakah bangkitnya arwah Alek ini tanpa sebab? Ternyata tidak. Karena sebelum meninggal ia sempat meminta bantuan orang pintar. Dan menurut penuturan orang pintar tersebut, konon saat Alek meninggal dunia, ada orang yang iseng yang memberi jeruk nipis pada darah Alek. Yaitu darah yang menetes di tanah itu dikucuri jeruk nipis. Menurut penuturan orang pintar itu, hal inilah yang membuat arwah Alek gentayangan. Sungguh tragis kenyataan yang dialami Yakub. Akan tetapi mungkinkah ini semua akibat balas dendamnya arwah Alek? Hanya Tuhan yang Maha Tahu, Maha Agunglah yang mengetahuinya. Dan adapun tokoh-tokoh pada cerita ini adalah semuanya nama samaran. Baiklah teman-teman, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Kita harus berbuat baik dan tidak usah suka dendam kepada orang lain. Sehingga hidup ini akan tenang dan tentram.